Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala BPPT Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sumonto Kabar BPU dan juga kawan-kawan dari BPPT. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, Ibu Maisarah, luar biasa. Kalau nggak ada support dari Ibu Kepala Dinas ini, rasa-rasanya mustahil program itu bisa muncul sampai di Kabupaten Karanganyar. Jadi ini satu contoh bagaimana hubungan sinergi, kerjasama, koordinasi yang sangat baik antara kerja-kerja DPR dan juga pemerintah daerah. Dan alhamdulillah, terima kasih, nanti disampaikan ke Pak Gubernur juga. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Paseban dan semua para perangkat desa yang juga luar biasa menyiapkan ini semua dan juga mengkuyung ya program kita, dan khususnya kepada Bapak Ibu semua kelompok tani yang ada di Paseban ini yang akan menjadi penggerak utama untuk mengembangkan budidaya pisang kapel di Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama tentu saya bersyukur ya bahwa kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat semuanya, alhamdulillah, meskipun nggak pakai swab antigen. Tapi swabnya antibodi kita insya Allah baik karena sehari-hari bergerak, berproduksi, menanam itu sehat. Terus mudah-mudahan juga pertemuan ini senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Maisarah dan juga mungkin Bapak Kepala Desa sebelumnya bahwa Pak Lulu ini boleh panggil saya apa aja, anggota DPR tadi, saking Komisi Sekawan fraksi Partai PKB. Jadi alhamdulillah di pemilu kemarin dipilih berkat doa Bapak Ibu semuanya. Meskipun mungkin di antara penjenengan kemarin belum kenal, belum ikut mendukung, belum milih saya, nggak apa-apa Pak. Yang penting nanti. Tetapi saya senang bahwa pelayanan kepada masyarakat itu tidak selalu kita kaitkan dengan seperti apa perjalanan kita kemarin. Tapi intinya bahwa kesempatan saya ketika terpilih menjadi wakil penjenengan hanya ingin punya tekad bagaimana bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kebaikan dan kemaslahatan warga masyarakat di mana saya terpilih. Nah, satu diantaranya adalah Kabupaten Karanganyar, dua kabupaten yang lain Kabupaten Sragen dan juga Wonogiri. Dalam beberapa kali kesempatan bertemu sama Ibu Masyarah dengan kemudian Bapak Bupati Pak Yuli, dibilang sama beliau pokoknya bahwa bibit benih apa aja di Kabupaten Karanganyar pasti akan berhasil. Jadi bawa yang banyak. Itu yang terus saya ingat. Jadi setiap kali ada bantuan dan alokasi ya. Ini karena 3 kabupaten. Ini mau ditempatkan di mana? Maka pikiran saya yang kaitannya dengan tanaman ya, benih, bibit, kemudian budidaya jenis baik roti, sayuran, buah macam-macam, maka pikiran saya di Kabupaten Karanganyar. Nah, kita dorong betul bahwa Karanganyar ini menjadi garda depan lah urusan pangan, khususnya di horti, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain, karena memang alamnya juga turut mendukung. Dan yang kedua, ya kelompok taninya ini punya semangat gitu Pak. Karena seberapapun gigihnya kita dan fasilitasi dari pemerintah, tetapi kalau misalnya kelompok taninya ini males, ogah-ogahan, gampang putus asa, saya kira kita akan sampai tujuan itu lama gitu ya jalannya. Tetapi kalau kemudian bapak-bapak ya semangat, ibu-ibu semangat, kita pun juga semangat, maka insya Allah ini akan ada percepatan. Kita akan sanggup melakukan lompatan-lompatan yang sangat berarti, bagaimana kita bisa menghasilkan satu kerja yang bisa mendukung agar kehidupan dan keluarga-keluarga petani kita jauh lebih sederhana, lebih sejahtera. Daya saing pertanian kita ini memang sudah harus digenjot Pak, kalau kita tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara lain gitu ya Pak ya. Karena saingan kita
negara-negara sebelah itu udah mirip ke Indonesia. Jadi tanahnya, geografisnya, masyarakatnya itu mirip Thailand, ya, Vietnam, Filipina, Malaysia, itu udah kayak kita. Nah, kalau kemudian kita tidak genjot daya saing kita, inovasi pertanian kita, termasuk juga yang lain-lain, maka yang kita khawatirkan pemain dunia dari aspek pertanian itu hanya akan dikuasai oleh negara-negara sebelah. Nah, melalui upaya-upaya yang sederhana seperti ini, bimbingan teknis ya, ini salah satu cara dan ikhtiar kita agar pengetahuan para petani kita bertambah, kemudian kemampuan kita untuk melakukan kerja-kerja budidaya yang kira-kira selaras dengan kebutuhan ya pasar, ya zaman, ya termasuk alam, climate-nya itu benar-benar bisa kita hasilkan. Nah, salah satu Bapak BPPT, memang kendala kita ini yang terkait dengan daya saing itu kemampuan kita untuk menjaga agar produk pertanian kita ini bisa bertahan lama. Itu kita belum bisa mengalahkan China dari sisi teknologinya. Jadi kenapa misalnya buah-buah kita itu nggak bisa diekspor ke negara yang jauh-jauh, karena rata-rata buah kita hanya bisa bertahan beberapa hari lalu busuk. Nah, sementara Cina misalnya itu bisa sampai sebulan nggak busuk, paling cuma keriput doang. Keriput kan hanya kulit luar, tapi dalamnya tidak busuk. Nah, ini yang terus kita dorong ya kepada pemerintah agar para orang-orang pintar yang di sana menemukan berbagai macam cara untuk bisa menghasilkan produk baik itu buah, sayur ya, yang kira-kira ini bisa punya ketahanan baik dari sisi kualitas, rasa. Nah, berikutnya kemudian pasti nanti mutu. Nah, berikutnya lagi pasti juga jangkauan ke pasar yang lebih luas. Nah, khusus tentang pisang Cavendish mungkin nanti materinya juga akan disampaikan dari BBPP. Saya hanya ngasih iming-iming sedikit aja yang terkait dengan betapa besarnya potensi budidaya pisang Cavendish ini, ya Pak ya. Kalau tidak salah nih, ini kisah yang sukses saja Pak ya. Kalau ini kisah nggak sukses itu karena belum ada ceritanya. Jadi kisah sukses budidaya pisang Cavendish, konon per 1 hektar aja, kalau keuntungan kotor itu bisa sampai 240 juta, keuntungan bersih itu bisa sampai 140 juta. Jadi kalau dikurangi dengan biaya produksi mulai benih, bibit, pupuk dan lain-lain, ongkos macam-macam, maka hasil bersih budidaya ini per 1 hektarnya bisa menghasilkan 140 sampai 150 juta. Sementara kebutuhan atau demand pasar kita itu masih sangat besar ketimbang supply atau ketersediaan yang ada. Jadi saya kira ini akan menjadi motivasi buat bapak-bapak, apalagi tadi Ibu Kepala Dinas ya menyampaikan bahwa di Kabupaten Karanganyar memang belum cukup banyak dikembangkan, nanti masih sporadis, mungkin masih 1-2 orang atau beberapa warga yang menanam. Tapi kalau ini sudah satu kelompok tani, apalagi punya kawasan khusus gitu ya, pisang Cavendish, maka ini akan terjadi hilirisasi yang luar biasa. Mungkin ke depan, siapa tahu kita bukan hanya bisa menjual buah segarnya saja Pak, tetapi juga produk turunan dari buah Cavendish ini bisa dihasilkan. Itu artinya apa? Bahwa industri itu yang akan kita dorong, bisa kita munculkan di Kabupaten Karanganyar. Mungkin sudah bisa bikin tepung pisang misalnya, atau susu yang berbahan baku pisang, nah kan? Atau bahkan mungkin sisa-sisa yang nggak bisa dijual keluar pisangnya tapi masih bagus. Nah, itu yang bisa diolah oleh kelompok-kelompok perempuan di kita gitu. Jadi bisa mulai dari keripik pisang dan lain-lain. Tahun yang lalu Bapak, pada saat belum pandemi, saya ke Amerika, ke Washington. Nanti tanggal 12 saya mau ke Amerika lagi. Itu saya dapat cerita dari pihak kedutaan atas pertanian kita, bahwa setiap tahun di Amerika itu sepanjang tahun, cuma bulannya aja yang beda-beda, itu ada pertanian yang terkait dengan sektor pertanian. Mulai dari pameran khusus kopi-kopian, jadi mulai yang kopi masih mentah sampai kopi yang siap saji, sampai mungkin yang jenis macam-macam dari kopi, sampai kemudian ada makanan-makanan yang unik, sampai kemudian makanan-makanan yang snack-snack itu, keripik-keripikan. Nah, ternyata yang disukai itu
mulai dari yang keripik singkong ungu, keripik pisang gitu ya. Cuman sayangnya itu labelnya itu dari negara sebelah, dari Filipina gitu. Cuman ada juga ternyata waktu itu kalau nggak salah bisa terjadi transaksi sampai 16 miliar dari Indonesia, sebagian itu ternyata dari Jawa Tengah. Itu produk keripik singkong ungu Pak, sama pisang. Nah, saya hanya berpikir Karanganyar, saya kira potensinya sangat besar untuk bisa memenuhi pasar-pasar dunia untuk makan makanan yang bisa dihasilkan dari kebun-kebun pertanian kita. Nah, ini jadi inspirasi saja ya Pak ya, bahwa sesungguhnya pasar itu malah bukan masalah sekarang ini. Tapi yang penting gimana kita bisa menyiapkan produk kita, keberlanjutan dari produk kita, kemudian juga packagingnya bagus, mutunya bisa dijaga bagus, kualitasnya bagus, aman, sehat, dan seterusnya. Itu yang kita butuhkan. Makanya kita nggak boleh kerja sendiri-sendiri sekarang. Kita harus bikin semacam paguyuban itu. Bapak-bapak yang sudah punya kelompok tani diteruskan, tapi jangan sekali ketemu kalau mau ada bantuan, habis itu bubar. Nah ya, jadi kelompok taninya harus benar-benar hidup. Setiap minggu, setiap 2 minggu setidaknya kudu ngumpul bareng, sinau bareng, sharing informasi. Nek siapa punya info kita kirim ke situ, punya grup, dan ini yang terus kita hidupkan. Nah, insya Allah dari adanya program ini, impact yang pertama, BPPP nggak akan ninggalin kita lagi ya Pak ya, karena mereka nanti akan terus mendampingi kita sampai jadi. Nah, nanti ke depan kalau misalnya kebingungan nanti ini gimana Bu kalau udah gede, nggak masalah, kita akan pertemukan lagi gimana kita menjaga agar pasar pisang Cavendish ini tetap bagus gitu ya. Kalau perlu jangan ketemu tengkulak lagi gitu. Nah, kalau nanti misalnya ada yang mau dititip, monggo, saya tanggal 18 berangkat. Karena cukup itu yang dibutuhin. Nanti pihak kedutaan yang akan fasilitasi, diperkenalkan produk-produk yang kita punya. Nah, tinggal nanti pembinaannya. Oh, ini kurang ini. Oh, menurut pihak calon buyers itu hanya kurang ininya. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan program kita bisa diterima dengan baik oleh bapak-bapak semuanya. Manfaatkan sebaik-baiknya pertemuan dengan BPPP ini. Tanya apa yang bapak-bapak ingin tanyakan, ibu-ibu apa yang ingin perdalam, mumpung beliau ada di sini, tanya ini ya. Dan selebihnya kita akan silaturahmi terus. Doakan kami umur panjang, sehat, bapak-bapak juga begitu. Doakan juga perjuangan Mbak Lulu masih akan terus bisa berlanjut dan memberikan manfaat balik untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Salam semangat. Salam tangguh. Ini kan salam Indonesia yang sekarang ya. Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh, dan kita semuanya sehat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.